Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang saya akan bagikan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Bapak Ibu, minggu yang lalu saya telah menceritakan kepada kita tentang kisah kelahiran Yesus, di mana orang-orang Majus mereka datang mencari bayi Yesus untuk mereka sembah Dia. Nah, kali ini kisah tentang orang-orang yang datang menyembah Yesus adalah gembala-gembala. Nah, Bapak Ibu, saya mau menceritakan kepada kita kisah gembala-gembala di mana mereka mau datang menyembah Yesus. Kita bisa belajar dari sikap para gembala di mana mereka menyingkapi berita tentang kelahiran Yesus. 2 hari lagi kita akan sama-sama merayakan akan kelahiran Tuhan Yesus, di mana Dia datang untuk menyelamatkan kita. Amin, Bapak Ibu. Nah, hari ini saya mau menceritakan kepada kita apa yang dapat kita pelajari, teladan apa yang dapat kita terima dari para gembala dalam menyikapi berita Natal. Nah, berita Natal juga sampai kepada para gembala, bukan cuma sampai kepada para orang Majus, orang-orang kaya, orang-orang pintar, tetapi berita Natal, berita kelahiran itu sampai juga kepada orang-orang yang di bawah. Gambarannya para gembala-gembala domba. Nah, ini menceritakan kepada kita bahwa berita Natal ini kepada semua orang harus sampai kepada mereka. Dan salah satu yaitu berita ini sampai kepada para gembala. Tapi yang sangat menarik yaitu yang kita dapat pelajari, apa sikap para gembala sehingga memberi teladan buat kita, dan kita dapat menyingkapi akan berita tentang kelahiran Yesus. Yang pertama yang kita akan dapatkan daripada para gembala, kita dapat temukan dalam kitab Injil Lukas pasal yang kedua, ayatnya yang ke-15. Saya akan bacakan kepada kita dalam Injil Lukas pasal 2 ayat 15, berbunyi demikian. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Nah, sikap yang menjadi teladan buat kita, yang pertama yaitu mereka percaya dengan berita Natal, berita kelahiran yang disampaikan malaikat kepada mereka. Bisa dibayangkan kalau umpamanya mereka tidak percaya, maka mereka tidak akan pergi ke Bethlehem. Kalau mereka tidak percaya, mereka pasti acuh tak acuh dengan berita itu. Kalau mereka tidak percaya, mereka sibuk dengan urusan mereka sendiri. Mereka tidak mau melangkahkan kakinya untuk pergi ke Bethlehem, membuktikan akan perkataan malaikat itu. Tetapi sikap yang pertama dari berita Natal dari para gembala yaitu mereka percaya. Bapak Ibu, sudah berapa lama, berapa kali kita merayakan Natal? Berita-berita firman Tuhan yang kita dengarkan hari-hari ini dalam renungan pagi menyampaikan kepada kita tentang berita Natal. Apakah kita percaya dengan berita itu? Atau hanya sekedar sebuah sejarah? Atau hanya sebuah peristiwa, sebuah perayaan yang dilakukan oleh umat Kristiani dari tahun ke tahun? Nah, para gembala mendengarkan berita itu, mereka percaya. Sikap mereka, tindakan mereka, yaitu mereka melangkahkan kaki mereka untuk pergi ke Bethlehem, melihat akan berita kelahiran Yesus, peristiwa kelahiran Yesus. Dan itu menjadi iman mereka, kepercayaan mereka. Dan mereka menemukan akan bayi Yesus bersama dengan ibunya Maria dan Yusuf, dan bayi itu terbungkus dan terbaring
dalam palungan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita boleh belajar dari para gembala ini, mereka tidak pernah berlogika, tidak pernah bertanya-tanya. Ya, mereka punya sikap percaya saja, dan mereka bertindak dari setiap perkataan daripada malaikat Tuhan yang menyampaikan berita Natal, berita sukacita kepada mereka. Mereka buktikan akan sukacita itu. Dan terbukti ketika mereka pergi ke Bethlehem, mereka berjumpa dengan bayi Yesus. Alkitab menceritakan bagi kita, setelah selesai dari perjumpaan mereka dengan bayi Yesus, mereka pulang dengan apa? Dengan sambil memuji Tuhan, sambil memuliakan Allah, dan mereka penuh dengan sukacita. Semoga Natal yang kita rayakan, kita percaya, kita juga hidup dalam sukacita, sambil memuji Tuhan, memuliakan Dia. Amin, Bapak Ibu. Itu yang pertama. Sikap yang kedua yang dapat kita belajar daripada para gembala, yaitu mereka mau menceritakan, mereka mau memberitakan apa yang disampaikan Tuhan kepada mereka, dan itu menjadi satu bukti nyata bahwa Yesus itu lahir. Ayat yang ke-17 dan ayat yang ke-18 firman Tuhan berkata bagi kita, dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Bapak Ibu, kita menceritakan kepada kita, tak kala mereka berjumpa dengan Yusuf, Maria, dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan, mereka mulai menceritakan, mereka mulai memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang bayi itu atau Yesus yang lahir. Mereka menceritakan semuanya. Mereka menyampaikan bahwa kabar sukacita, yaitu Yesus lahir. Apakah saudara dan saya, kita yang percaya tentang Natal, tentang kelahiran Yesus, kita sudah memberitakan tentang kelahiran Yesus kepada semua orang? Kepada orang-orang yang kita jumpai, bahwa ada berita sukacita di mana Yesus lahir, Yesus menyatakan akan kasih-Nya, di mana Dia mau menyelamatkan akan umat-Nya yang percaya kepada Dia. Karena itu, ketika kita mau memberitakan, kita mau menyampaikan akan berita Natal ini, kita saksikan, kita ceritakan, beritakan kepada semua orang, kepada keluarga kita, kepada saudara-saudara kita, tentang berita Natal, kelahiran Sang Juru Selamat, yaitu Yesus Tuhan kita. Ini teladan yang disampaikan bagi kita lewat gembala-gembala, orang-orang kecil, orang-orang bawahan, orang-orang yang hanya kerjanya mengembalakan ternak domba mereka. Dan kita menceritakan kepada kita, mereka mengembalakan domba itu pada waktu malam hari, di mana malaikat Tuhan menyampaikan diri kepada mereka, mau menyampaikan akan berita sukacita dari surga, bahwa hari ini telah lahir Yesus di kota Daud. Luar biasa. Kiranya firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan kita, di mana kita boleh belajar dari keteladanan para gembala. Mereka percaya dengan berita Natal, ya, dan mereka mau menyampaikan akan berita Natal itu kepada semua orang. Saudara, maukah kita menjadi duta atau wakil Allah yang menyatakan akan suara Allah?
kiranya firman Tuhan pagi hari ini boleh menjadi berkat buat kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur dan kami berterima kasih Tuhan, kalau kami boleh mendengarkan akan berita Natal, berita kelahiran Tuhan Yesus, di mana keteladanan yang disampaikan para gembala-gembala kepada kita. Kita boleh belajar bersama-sama. Mereka boleh percaya akan berita itu dan mereka menyampaikan akan berita itu. Biarlah hidup kita semua boleh menjadi saluran berkat bagi setiap orang, di mana kita boleh menceritakan akan berita kelahiran Yesus. Dan biarlah sukacita daripada surga menjadi bagian dari kehidupan kami semua. Hamba berdoa Tuhan Yesus, Engkau berkati kami. Engkau Allah yang menyatakan kasih setia-Mu bagi kami. Dan di dalam nama Yesus, sukacita Allah memenuhi kami. Di dalam nama Yesus, pemulihan terjadi bagi kami. Di dalam nama Yesus, kesembuhan terjadi bagi setiap kami yang sakit. Kami percaya ada sukacita, ada kesembuhan Allah, ada kelimpahan yang Tuhan nyatakan bagi kami semua. Mulai saat ini sampai selamanya, damai sejahtera daripada Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus memberkati akan seluruh kehidupan kita semua, mulai pagi hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kiranya sukacita Natal menjadi bagian dari kehidupan kita semua. Selamat Hari Natal. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin.